Si. Au. Ngapain sih, Bang? Eh, Lagi ngapain? kita Ah, kita ngapain ya? Buat konten. buat konten. Oke, kali ini kita di program Tanya Dulu. TAD, TAD. tanya aja dulu. Oh iya, TAD, tanya aja dulu. Iya. Oke, gas. Gue pengen nanya nih, Bang. Tadi dulu sebentar. Oh, apa? TAD itu apaan sebenarnya sih? TAD itu adalah tanya aja dulu. Ini adalah program baru ya. Iya. Apa sih namanya? Segmen baru gitu kan. Oke, kali ini kita bersama dengan siapa ya? Siapa ya? Emir. Emir. Oke. Gue mau nanya nih. Apa tuh? Gue kan sebagai Bentar, lu siapa? Oh iya, gue tuh ya gue adalah Farel gitu ya. Oke, gue pengen nanya nih, Bang. Boleh nanya kan nih sekarang? Boleh ya sekarang ya. Oke. Gue pengen nanya nih. Gue sebagai yang masih muda gitu ya, masih kecil istilahnya, masih bocil. Oke. Gue pengen tanya nih, Bang. Lu setuju nggak sih tentang statement yang apa namanya, orang sukses itu dengan cara yang berbeda? Orang sukses tapi punya caranya yang berbeda-beda. Nah, lu setuju nggak dengan statement itu? Itu jelas. Setiap orang memiliki jalan sukses. Bener. Jadi setiap orang itu punya jalan sukses yang beda-beda. Oke. Misalkan lu sukses di jalan multimedia, terus teman lu sukses di jalan misalkan mua tau gak lu? Wah. Makeup artist, terus ada yang ya jadi koki segala macam, jadi beda-beda, itu nggak bisa disamain. Oh, jadi memang beda-beda. Dan kalau misalkan kan oke lah, itu sesuai dengan bidang, tapi umur itu juga menutup kemungkinan nggak untuk berbeda? Atau kan kayak misalkan ada yang salah satu pemilik franchise ya, yang 50 tahun baru sukses. Kayak gue tahu tuh. Ya itulah makanya ya 50 tahun baru sukses. Dan apakah kita harus mengikuti jejak beliau yang 50 tahun sukses setara, atau punya caranya sendiri nih? Kalau sesuai dengan umur ya, usia gitu kan. Kalau secara umur, ya gue nggak tahu ya. Orang itu bakal sukses kapan? Ada yang sukses dari kecil. Contoh, Ya. Rapatar. Dia dari kecil, ya kan? Betul. Nah, terus yang tadi lu bilang ada kakek-kakek, ya kita sebut aja lah KFC. Iya. Dia sukses di sekitar usia 50-an. 50-an. Itu setelah berpuluh-puluh ribuan kali dia mencoba jalan A, B, C, D sampai akhirnya ya kita lihat hasilnya kayak gimana kan. Dikit-dikit ayam itu, ya kan. Iya, betul. Nah, jadi kalau dibilang umur nggak menentukan, kan sekarang juga lagi ini nih, lagi tren yang namanya sukses di usia 30 atau sebelum 30. Sebenarnya sukses itu nggak bisa dijadiin tolak ukur umur. Ya tadi bilang, ada yang dari kecil, bahkan ada yang sudah menjelang usia lansianya, justru dia baru sukses, baru mulai suksesnya. Gitu. Jadi usia itu nggak bisa dijadiin patokan. Oh, lu sukses harus di usia 30. Lu harus sukses di usia sebelum 40, itu nggak bisa. Oke, berarti memang nggak bisa kayak ditentukan, oh lu kayak misalkan hari ini gue nyantai nih, masih muda nyantai. Nanti juga gue sukses di tua gini. Ya tiba-tiba gitu, datang uang kaget ke rumah lu. Iya, langsung sukses Anda gitu. Waduh. Langsung sukses gitu kan. Iya. Tapi gue pengen nanya nih, Bang. Apa? Menurut lu ada nggak standarisasi sukses? Apakah itu beda-beda kayak setiap statement manusia? Kayak misalkan sukses menurut lu tuh gimana sih? Gitu deh. Sukses nggak ada standarisasinya sih. Nggak ada standarisasinya. Iya. Itu tergantung diri kita aja kali ya. Iya bener. Jadi nggak bisa disamain A, B, C yang tadi. Lu di multimedia lu harus belajar A, B, C, D. Sedangkan koki belajarnya di dapur. Lu nggak bisa disamain. Lu yang belajar tentang kamera, lighting, kemudian audio ya segitu ya. Lu nggak bisa disamain dengan bagaimana cara motongnya, bagaimana cara menggoreng segala macam, ya itu ilmu yang beda. Jadi antara sukses satu dengan sukses dua atau dua orang yang berbeda itu beda, nggak bisa disamain. Nah, sukses dari menurut gua ya tergantung lu targetnya apa. Karena ada orang yang udah merasa dirinya sukses ketika dia sudah bisa membeli misalkan kendaraan dengan uangnya sendiri. Menurut dia sukses,
itu haknya dia. Ada yang dia sudah menyelesaikan pendidikannya S3, itu sukses menurut dia. Ada juga membahagiakan orang tua, ngasih uang jajan ke orang tua setiap bulan, itu bisa jadi kesuksesan menurut dia. Jadi kita nggak bisa membandingkan, lu mah baru ngasih misalkan 1 juta ke orang tua udah bangga, nggak bisa begitu. Oke, jadi berarti nggak ada tolak ukurnya ya, nggak ada Nggak bisa. standarisasi kayak misalkan, oke gue harus punya ini, aku harus tinggi dulu lah istilahnya. Enggak. Berarti nggak ada kayak misalkan terkait nominal ya, nominal Nggak itu bisa, berarti nggak gitu. bisa dijadikan patokan bahwa lu tuh sukses. Nggak gitu bisa ya. nominal. Nah, mungkin yang bisa gue kasih satu, bagaimana sih kita bisa sukses atau mengukur diri kita sukses? Oke. Satu yang terpenting itu adalah kita berguna. Bijak banget. Berguna untuk apa dan siapa nih? Iya, jadi berguna untuk orang lain. Misalkan ketika orang lain sudah menganggap, oh gue dibantu sama dia nih, oh gue dibantu nih kerjaan gue sama dia. Jadi gue bisa mencapai posisi sekarang tuh karena dia. Itu berguna. Atau misalkan kita ketemu orang yang nggak dikenal di jalan, terus kita membantu, ya misalkan menyeberang segala macam, kita terbiasa melakukan hal-hal baik, itu kita bisa aja dianggap sukses, membahagiakan orang lain. Berarti sukses itu sesimpel itu ya, gimana Iya. orang menyikapinya aja kan? Ya, tergantung pandangan dia. Tapi kalau menurut lu nih, Bang, Hmm. lu ini menurut lu udah sukses belum? Aduh, sukses. Kan nggak ada standarisasi. Wah. Kan menurut lu sendiri ini, lu udah Sukses. merasa sukses atau belum? Susah banget pertanyaannya. Memang. Sukses menurut gue, kayaknya sih ada beberapa hal yang udah. Pertama gue sukses, gue lulus kuliah. Menurut gue sukses. Ya, Udah kan sukses. Yang kedua, gue dapat pekerjaan, sukses, iya kan? sukses. Iya kan? Nah, ada beberapa target yang belum gue dapet, itu menurut gue belum sukses. Itu sukses by target. Jadi misalnya target gue gaji bulan depan misalkan 10 juta, 20 juta. Nah, kalau misalkan sudah tercapai, artinya sudah sukses untuk mencapai target tersebut, Betul, betul. iya kan? Tapi karena kalau secara keseluruhan mungkin gue merasa, oh belum, masih jauh. Karena pertama, gue menganggap usia gue masih cukup lah untuk melakukan perjalanan segala macam. Gak usah ketawa Anda. Iya, iya, oke. Sekarang ngomongin nih, Bang. Nah, Ada nggak sih apa namanya sukses itu berkaitan dengan privilege? Itu ada tuh sangkut pautnya tuh ya kan. Wah, Kan? ngomongin privilege ya. Privilege nih. Jadi mungkin gue jelasin dulu, privilege itu hak istimewa Hak istimewa. yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Didapatkan dari mana? Dari biasanya strata sosial. Nah, itu biasanya bisa tergambar dari barang yang dia milikin. Misalkan lu ke mall, lu bawa motor. Kalau nggak parkirannya di basement atau nggak di luar gedung. Tapi beda sama yang mereka punya mobil. Mobil aja punya kelasnya sendiri. Misalkan mobil yang banyak dilihat oleh kita, ya gitulah ya. Ya. Nah, itu paling dapat misalkan basement 1, basement 2. Tapi ketika seseorang memiliki mobil mewah atau menggunakan mobil mewah atau mobil sport, dia akan mendapatkan apa ya? Boleh parkir nih di depan lobi. Oh iya. Itu sebuah privilege karena dia memiliki barang. Misalkan lagi lu punya jam tangan mahal, orang bakal melihat, wah, ada keren nih. Atau yang gampang deh, gadget yang lu pakai antara Apple sama si robot, iya gak? Iya kan? Ketika ada temen lu yang menggunakan Apple, ya kan? Lu akan menganggap dia orang kaya, Setuju. iya kan? Berbeda dengan si robot ini, HP robot ini, meskipun HP robot yang harganya 20 juta, 30 juta, itu dianggap biasa aja. Karena kenapa? Di situ ada strata yang menunjukkan kelas sosial. Nah, itu makanya privilege. Nah, lu pernah dengar motivator-motivator atau pernah datengin motivator langsung, nonton gitu? Pernah nggak? Pernah. Pernah. Nah, ada yang lupa disampaikan oleh seorang motivator. Oke. Dia lupa untuk menyampaikan betapa pengaruhnya privilege terhadap kesuksesan seseorang. Tuh, yang pertama,
Mungkin lu bakal sering dengar kita harus kerja cerdas, kita harus gigih, kita harus ulet segala macem. Itu akan membuat kita menjadi sukses. Kita pantang menyerah. Itu akan menjadi sukses. Itu adalah kunci sukses. Tapi ada yang nggak disampaikan oleh motivator-motivator lainnya, yaitu privilege. Privilege. Ketika seseorang memiliki privilege, ketika seseorang memiliki privilege, dia akan lebih mudah menggapai kesuksesannya, kejayaannya. Ya banyak lah. Misalkan, gue kasih contoh. Ada orang mau mulai bisnis. Oke. Misalkan, anak usia 17 tahun. Ada dua nih, 17 sama 17. Tapi, yang satu berasal dari keluarga yang biasa aja, satu lagi dari orang kaya. Gue bilang si miskin kasar gak ya? Ya pokoknya dari keluarga yang sederhana. Iya, yang mungkin untuk support secara finansial masih kurang kuat. Nah, kita dari berjadi ini A ya. Si A, dia ketika membangun bisnis, dia akan tertatih-tatih, dia akan berdarah-darah bahasanya. Karena dia harus mencari relasi, dia harus mencari misalkan stok barang atau bahan pangan, sumber bahan pangan yang murah. Dan kemudian sewa tempat segala macam kalau misalkan mau buka bisnis offline gitu ya, kayak misalkan kayak sekarang lagi banyak kan coffee shop. Kopi shop. Bahasa Inggris apa itu? Kopi shop gitu ya. Ya, atau kedai-kedai kopi segala macam. Nah, kemudian yang si B yang orang tuanya itu berasal dari orang kaya, dia lahir dari orang kaya. Dia akan lebih mudah untuk menggapai kesuksesannya. Kenapa? Ketika dia sama-sama membuka kedai kopi, ya, nah dia akan lebih mudah mendapatkan relasi. Dia akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi bagaimana sih cara membuka kedai kopi secara cepat dan instan, serta mendapatkan atensi dari masyarakat untuk datang ke kedai kopinya, kan gitu. Nah, itu yang perbedaan yang menurut gue kontras privilege itu antara si sederhana sama si kaya. Itu meskipun sama-sama membuka kedai kopi di usia yang sama, tapi akan terlihat berbeda. Oke. Tapi kalau seperti itu kan dia sama-sama mempunyai kedai kopi nih. Nah, kalau menurut lu sendiri bisa gak sih yang orang sederhana tadi tuh menyamakan si A tadi? Oh bisa aja. Satunya. Bisa aja. Gue nggak bilang itu tidak mungkin untuk disamakan ya, tapi akan lebih mudah ketika orang memiliki privilege. Oke. Gitu. Karena orang yang tidak memiliki privilege dengan yang memiliki privilege itu bisa dibilang kontras banget kelihatan. Kontras. Mungkin lu bisa lihat kayak gini. Teman lu kalau nggak salah ada yang buka kedai kopi. Oke. Kita bandingin sama artis. Yang tenar, kemudian dia buka kedai kopi 1, 2, 3, 4, 5, oh banyak. Langsung Dan rame itu ya? langsung rame. Itu privilege. Privilege. Iya, dia sebagai artis dia lebih mudah untuk mendapatkan massa. Tapi berbeda dengan orang biasa. Dia harus mencari misalkan sebar flyer, kemudian mungkin sewa influencer, ya kan, menggunakan jasa influencer untuk menarik minat masyarakat datang ke kedai kopinya. Meskipun sama-sama kedai kopi di usia yang sama, tapi dia akan mendapatkan hasil yang berbeda. Mungkin yang tidak memiliki privilege, dia akan jauh lebih lama. Dan itu bukan yang nggak bisa ya, nggak bisa untuk mencapai pencapaian yang sama, tapi mungkin jaraknya atau waktunya yang lebih lama. Lebih lama. Dan usahanya juga lebih banyak yang dikeluarkan. Itu dia. Makanya banyak orang yang terlena dengan kerja keras, tapi ada yang lupa. Yang pertama ibadah. Ibadah itu penting. Ibadah, doa orang tua, kemudian doa dari teman-temannya, dukungan support sistemnya lah. Itu yang lupa. Karena orang ada yang kerja, cari bahan yang murah, cari lokasi strategis. Kalau emang rezekinya bukan di situ ya Bisa ya gitu ya istilahnya. nggak ada. Berarti itu sama aja kayak salah satu bisa dibilang kedai kopi juga ya. Yang dulunya tuh ngebagiin 1000 nasi yang dibalas dengan doa lah istilahnya, kita doakan, dan sekarang udah tersebar banyak ya. Udah banyak. Nah, itu mungkin salah satu contoh yang tadi lu maksud lah ya. Nah, sekarang gue pengen nanya nih, Bang. Apa tuh? Berarti banyak nih orang bermindset kayak dia mah enak gitu kan. Kalau lahir dari keluarga orang yang kaya, kasarnya begitu. Nah, terus habis itu gue nih orang biasa, apakah gue bisa sukses ya?
gue capek gitu kan. Kadang seperti itu, banyak mindset orang yang dia sederhana tapi dia pengen sukses, tapi dia karena kesederhanaannya itu benar-benar jadi hambatan buat dia. Oh, Apa menurut itu gimana, Bang? nih ada satu keuntungan orang yang tidak memiliki privilege dari lahir dia. Dia memiliki kebebasan. Dia tidak memiliki beban. Beban dalam arti dia tidak, oh ini orang kaya dia harus sukses. Nah itu sebenarnya beban yang dimiliki orang yang memiliki privilege ketika membangun bisnis. No. Orang yang tidak memiliki privilege ingin membangun bisnis dan ingin sukses itu lebih mudah. Lebih mudah dalam arti dia tidak menanggung beban yang berat. Jadi jawabannya itu yang pertama kan tadi nih. Jadi misalkan si orang yang sederhana ini ingin membuka bisnis, terus dia punya pikiran kayak ya kayak gue susah deh gitu ya. Benar. Beda kayak misalkan dia kan orang kaya, Nah, lebih gampang buat bangun bisnis, cari modal segala macam. Itu sebenarnya nggak jadi apa ya, hambatan sih menurut gua, karena orang yang sederhana dia tidak membawa beban di belakangnya. Kayak misalkan dia karena orang yang sederhana, ketika dia mencapai dia akan mendapatkan aplaus yang lebih, setuju. apresiasi yang lebih. Kenapa? Karena dia dari orang yang sederhana menjadi orang yang sukses, orang yang besar. Berbeda dengan orang yang sudah membawa misalkan anak orang kaya, kemudian dia bangun bisnis, kalau gagal, Nah, nah jadi kalau si orang kaya ini, anak orang kaya, dia akan lebih membawa beban yang berat, gitu kan? Karena anak orang kaya dia punya modal, masa nggak bisa sukses sih? Nah itu bebannya di situ. Nah keuntungan lainnya adalah ketika kita ingin memulai bisnis dari misalkan dari nol, kita belum punya apa-apa karena kita terakhir dari keluarga yang sederhana. Maka yang menjadi sebuah keuntungan di masa depan adalah pertama, ketika kita sukses, kita akan menjadi seseorang yang bangga, kemudian orang yang dianggap di masyarakat, ini penting nih, dianggap masyarakat sebagai orang yang sukses. Wah dia bisa bangun ini padahal dia lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja atau yang sederhana. Itu pandangan masyarakat ini penting banget. Meskipun ada lah orang yang biarin aja orang masyarakat ngomong apa, tapi sebenarnya itu penting. Apalagi untuk membangun bisnis, image itu penting. Ketika kita dianggap remeh, justru kita harus lawan. Lawannya dengan cara apa? Ya kita balikin omongannya dia, bahwa kita harus bisa, kan gitu. Nah, kemudian ketika kita sukses, kemudian kita memiliki keluarga segala macam, anak kita akan memiliki privilege yang kita bangun. ya. Artinya kita juga bisa mengajarkan ke anak kita, nah kita atau nanti ketika kamu ingin membangun bisnis, mulainya seperti ini. Karena misalkan bapak atau ibu memulai bisnis dengan cara ini. Berbeda dengan si anak orang kaya. Ketika dia memiliki keluarga, dia mungkin tidak akan sedalam dan tidak wawasan dia untuk membangun bisnis itu lebih sedikit lah. Kalau berdasarkan pengalaman, karena dia untuk mencari modal, mencari relasi itu lebih mudah. Gitu. Jadi menurut gua sih antara sederhana sama si kaya itu sebenarnya yang membedakan adalah privilege, kecepatan dia untuk mencapai kesuksesan atau mencapai target yang diinginkan. Misalkan target omset dalam per bulan 100 juta. Mungkin si orang kaya ini, si anak orang kaya akan lebih mudah mendapatkannya karena dia memiliki masa yang lebih besar. Berbeda dengan si sederhana. Dia membutuhkan proses yang lebih lama, tetapi dia tetap akan mendapatkan omset yang sama dengan dari waktu yang berbeda. Berarti setiap orang mau kaya, mau sederhana, mau bagaimanapun orangnya, dia mempunyai target sukses yang berbeda-beda. Yes. Dan punya sendiri-sendiri lah ya. Of course. Gue pengen minta nih Bang, pesan untuk orang-orang semua yang yang mindsetnya tuh udah kayak, yang udah pesimis lah istilahnya untuk membangun dan udah melihat temannya yang udah mempunyai privilege yang wow, dan kita tuh masih kayak yang gimana nih gitu kan. Wah, gue kayaknya nggak bisa nih. Nah, itu pesan lu kepada mereka tuh apa Bang? Termasuk gue juga. Buat Anda
Gue keren banget sih. Jadi buat teman-teman yang bisa dibilang iri kali sih, bisa nggak sih Ya, bilang bisa kayak gitu? bilang itulah seperti itu. Kalau ngeliat teman-teman kalian yang udah sukses karena ya background teman-teman kalian orang kaya, itu nggak jadi masalah. Justru itu kesempatan kalian untuk membuktikan. Kesempatan kalian untuk membuktikan bahwa si sederhana, ya nggak, si miskin ini bisa loh untuk mencapai kesuksesan yang sama targetnya dengan si anak orang kaya ini. Itu sebenarnya sih yang selalu gue tanemin ke diri gue adalah ketika ada orang yang meremehkan, ini sering banget sih diomongin sama orang-orang di luar. Ketika lo diremehkan, lo harus lawan. Kuncinya itu aja. Ketika lo diremehkan, lo harus lawan, lo harus buktikan. Buat mereka menyesal dengan perkataannya. Asik. Itu. Oke. Biasanya itu dari Apa? awal kita ini kan kumasirnya nggak dipakai tuh. Apa tuh? Ini. Tadi gue udah pakai. Oh, udah pakai. Udah pakai. Kan kita protokol kesehatan. Oh, udah menjalani. Udah. Kan kita sudah swab. Oh, udah swab ya. Iya. Betul. Oke. Ada nggak nih yang mau disampaikan lagi nih? Oh, udah. Penutupan gitu. Udah. Jadi buat teman-teman tungguin konten. Pala lu puter. Kesana. Kayak gini ya? Nah, jadi buat teman-teman, pokoknya kita akan menyajikan Betul. apa ya, bahasan-bahasan yang menarik ya. Yes. Intinya sih kita karena gabut, jadi. Karena gabut bener. Terus tiba-tiba muncul ide. Muncul ide. Pokoknya konten apa, Rel? Tanya aja dulu. Iya. TAD tanya aja dulu. Nah, buat teman-teman nih yang kayak pengen menemukan jawabannya, kayak masih bingung, mau curhat ke kita, bisa banget lah ya. Bisa banget pokoknya di DM, di kontak dimanapun lah, pokoknya yang kontak person kita berdua nih, pokoknya dimanapun. Terserah kalian mau nanya apapun, bebas gitu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ayo teman-teman, jangan kemana-mana. Tetap di TAD, tanya aja dulu. Bye-bye.